damai sejahtera. Engkau sukacita jiwa ini. Hidupku bergema oleh kehadiran-Mu. Ada kelegaan, ada pemulihan terus. Kau damai sejahtera. Engkau sukacita jiwa ini. Hidupku bergema oleh kehadiran-Mu. Ada kelegaan, ada pemulihan terus. Ku nyanyikan kedungku, korban syukur, bagai pedupaan yang harum tiada putusnya. Bagi Sang Raja besar yang maha kudus, Tuhan semesta alam, pembela yang agung, Yesus. Tuhan semesta alam, pembela yang agung, Yesus. Tuhan semesta alam, pembela yang agung, Yesus. Shalom GSKI Aletheia, apa kabar saudara? Saya berdoa supaya kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami hendak mendengar kebenaran firman-Mu. Berarti kami semua, kami datang dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Biarlah benih kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat bagi hidup kami, boleh bertumbuh lebat 30, 60, 100 kali lipat ganda dalam hidup kami, supaya kami semakin dewasa dan semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Pada kesempatan ini saya hendak membagikan sebuah tema tentang being attached and connected. Jadi tetap attached, tetap menempel dan tetap terkoneksi. Dengan apa? Tentunya dengan Tuhan dan komunitas. Saudaraku, pandemi yang kita sedang alami hari-hari ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh semua orang, saudara. Ya, hampir semua orang tidak pernah terpikirkan kita hidup di zaman yang seperti sekarang ini. Saya tidak tahu apakah saudara pernah membayangkan sebelumnya atau tidak. Tetapi kalau saya pribadi, kadang-kala saya suka berkata sama istri saya nggak pernah bayangin loh, kita hidup di zaman yang seperti ini. Kemana-mana pakai masker, dikit-dikit cuci tangan, hand sanitizer selalu ada di tas. Ya saudara ya. Kita takut untuk kontak fisik dengan orang, bersalaman pun kita enggan. Bahkan bukan hanya orang saudara, industri pun tidak siap dengan kondisi ini. Banyak bisnis yang gulung tikar, industri pariwisata tiba-tiba banyak yang tergelepar, banyak rumah makan tutup. Jangankan industri, gereja pun dibuat syok saudara dengan kondisi ini. Ya syok, bagaimana tidak syok? Udah bangun gedung gede-gede, ada yang bisa muat 5.000 orang, sekarang 1 orang pun gak ada yang datang. Kita syok dengan semua kondisi ini saudaraku. Tapi ada satu hal yang saya mau kita semua memahami ini. Ibrani 12, saya akan mulai dari sini dulu saudara.
supaya kita aware tentang apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Ibrani 12 ayat yang ke-26 dan 27. Saya akan bacakan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saya mau ajak saudara perhatikan ayat yang ke-26 dulu. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Saudaraku, kita tidak bisa sangkali bahwa pandemi yang sedang terjadi ini menggoncangkan bumi. Bukan hanya bersifat lokal, tapi bersifat seluruh dunia. Bersifat seluruh dunia, bersifat global, dimanapun. Mau negara miskin, negara maju, negara berkembang, semua mengalami dampak yang sama, sama-sama tidak enak. Ada sesuatu yang menggoncang seluruh dunia ini. Kalau bencana alam, yes menggoncang bumi, tapi belum tentu secara global. Tsunami yang terjadi di daerah tertentu, menggoncang lokal, tapi tidak sampai global. Tetapi kalau pandemi ini, saudara, menggoncang global, seluruh dunia digoncang. Dan Alkitab berkata pada waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Berarti kalau ada sebuah kegoncangan di bumi ini yang mengimpact kepada seluruh dunia, yang saya pahami itu adalah suara Tuhan. Itulah sebabnya sebagai orang percaya, fokus kita bukan pada kapan ini berakhir? Aku harus gimana? Kenapa aku hidup di zaman ini? Bukan persungutan yang menjadi fokus kita. Tetapi yang menjadi fokus kita justru adalah suara Tuhan apa di balik kegoncangan ini. Itu yang orang percaya harus menemukan. Itu saudaraku yang orang percaya harus menemukan. Apa yang hendak Tuhan katakan. Memang Tuhan sedang menggoncangkan semua. Ayat 27 berkata, supaya yang tinggal tetap adalah apa yang tidak tergoncangkan. Dalam konteks apa yang hendak saya sampaikan about being attached and connected. Justru goncangan ini merupakan kesempatan jemaat Tuhan untuk bisa mempraktekkan dan belajar gaya hidup jemaat mula-mula, yaitu gaya hidup saling. Gaya hidup saling. Kalau saudara baca kitab Kisah Para Rasul, saudara akan banyak menemukan kata saling. Terutama dalam perjanjian baru ada banyak kata saling. Saling mengasihi, saling mendoakan, saling membantu, saling menolong. Gaya hidup saling adalah sebuah gaya hidup yang Tuhan ingin kita belajar, saudara. Ya, semua sedang diguncang. Gereja pun diguncang. Tuhan sedang beritahu, gereja itu bukan bangunannya. Bangunannya bisa kosong. Tapi kalau saudara attach hubungan koneksi saudara dengan Tuhan, itu harusnya sesuatu yang tidak tergoncangkan. Sesuatu yang tidak tergoncangkan. Gereja bisa kosong. Kesulitan bisa datang. Tapi hubungan dengan Tuhan harusnya menjadi sesuatu yang tetap attach, yang tetap bisa diselenggarakan sekalipun saudara tidak datang ke gereja hari-hari ini. Ke gereja bangunan maksud saya. Sebab ada orang yang baru berdoa, baru memuji Tuhan, tunggu dia hari Minggu datang ke gereja 2 jam. Padahal maksud Tuhan adalah ibadah di gereja itu hanya miniatur dari kehidupannya 7 kali 24 jam. Katanya doa nafas hidup orang percaya. Tapi ini doa baru kalau dia nyampe di gereja. Ada orang yang napas seminggu cuma 2 jam. Makanya hubungan kita dengan Tuhan sedang diases ulang. Ada orang yang baru buka Alkitab. Kalau dia di gereja, saudara. Tapi kalau saudara mau stay attached, tetap menempel sama Tuhan. Harusnya buka Alkitab bukan di gereja, saudara.
Di gereja jelas kita buka Alkitab. Kalau dulu mari kita buka, sekarang karena udah zaman gadget, mari kita pencet. Tetapi seharusnya firman Tuhan menjadi makanan kita setiap hari. Di gereja kita memperoleh informasi tambahan, kita belajar dari pengkhotbah yang sedang menyampaikan. Saat saudara mendengarkan saya ini, saya sedang mengajar, saudara belajar. Kita sama-sama belajar. Tetapi bukan hari Minggu, saudara tiap hari, apakah saudara baca firman Tuhan? Harusnya iya dong. Itulah sebabnya saya sedang katakan bahwa Tuhan sedang menggoncangkan segala sesuatu supaya yang tinggal tetap adalah yang tidak tergoncangkan. Dan Tuhan sedang beritahu kepada umatnya bahwa gereja yang sesungguhnya itu bukan pada gedungnya. Saat bangku-bangku ini, kebetulan saya sedang syuting di gereja di mana biasa kita beribadah. Bangku-bangku ini bisa kosong. Tetapi masalahnya gereja bukan bangkunya. Gereja bukan sound systemnya. Gereja bukan mic-nya. Gereja bukan gedungnya. Gereja bukan LED-nya. Gereja bukan speakernya. Gereja adalah persekutuan orang percaya. Saat keguncangan datang, segala sesuatu yang bisa diguncangkan bisa hilang. Gedung bisa diguncangkan, makanya gedung bisa nggak didatangi. Sound system, LED, semua peralatan bisa diguncangkan. Makanya bisa tidak terpakai. Tapi persekutuan orang percaya harus menjadi sesuatu yang tidak terguncangkan. Itu sebabnya pandemi boleh ada. Persekutuan orang percaya tetap harus ada. Ya. Saudara, di seluruh belahan dunia dikatakan social distancing. Lockdown, social distancing. Tapi hati-hati, jangan sampai saudara ada spirit loneliness, spirit menyendiri. Social distancing secara fisik untuk kesehatan, tetapi secara batin kita semua tetap harus terkoneksi. Secara batin kita semua tetap bisa bertemu. Kita bersyukur dengan teknologi. Ada Zoom, ada FaceTime, Google Meet, ada ini, ada itu. Itu semua tetap membuat kita masih bisa bersekutu. Jangan sampai isolation spirit masuk ke dalam kita dalam situasi ini. Saya mengerti situasi ini kecenderungan orang adalah menjadi egois. Orang memikirkan dirinya sendiri. Orang tidak peduli. Gua aja susah, ngapain gue mikirin orang lain? Kan begitu saudara. Tetapi sebagai hamba Tuhan saya harus katakan gini. Justru ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan untuk kita mempraktekkan gaya hidup yang Tuhan inginkan. Ini kesempatan untuk membuktikan apa yang tidak tergoncangkan dalam hidup kita. Kasih harusnya tidak tergoncangkan. Ya, kasih harusnya tidak tergoncangkan. Saudara, kita mengasihi, kita menolong, kita memperhatikan. Bukan hanya pada saat hidup kita lega. Pada saat kita sulit pun, kita harus bisa membagikan kasih itu. Sebab kasih seharusnya menjadi bagian integral dalam hidup kita. Sesuatu yang tidak terpisahkan. Itu sebabnya kasih harusnya menjadi hal yang tidak tergoncangkan dalam hidup kita. Di hari-hari ini ketika semua pandemi begini, yang egois akan makin egois. Ini menggenapi firman Tuhan. Yang jahat makin jahat. Yang baik, yang kudus biarlah ia semakin kudus. Yang egois makin egois. Tetapi yang punya kerinduan hidup benar, Tuhan juga kasih kesempatan untuk dia bisa lebih mempraktekkan bagaimana hidup benar itu sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku, satu hal yang saudara harus tahu bahwa manusia sejak semula tidak pernah diciptakan untuk hidup sendiri, saudara. Manusia tidak pernah dirancang Tuhan untuk seperti Tarsan di tengah hutan yang hanya temenan dengan monyet dan simpanse. Gelayutan dari pohon ke pohon tanpa kenal ada orang lain. Manusia tidak diciptakan sebagai Superman.
Itu tokoh fiktif, satu orang bisa menyelesaikan semua hal. Manusia tidak diciptakan seperti Rambo. Perang sendirian lawan seluruh negara bisa menang. Itu semua hanya cerita di film, saudaraku. Tetapi manusia sejatinya diciptakan berkomunitas. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, itu baru mentalnya hanya mental survive. Bagaimana aku hidup senyaman-nyamannya, sepanjang-panjangnya, selama-lamanya di bumi ini. Itu mentalitas survive. Tetapi sejatinya manusia bukan diciptakan untuk itu. Hewan yang diciptakan untuk survive. Saudara kalau suka nonton Animal Planet, hewan apapun isi hidupnya ya survive. Bagaimana aku hidup sepanjang-panjangnya, selama-lamanya, dan senyaman-nyamannya. Kalau ada yang mengusik kenyamanan aku, ada yang mengusik wilayah aku usir. Itu hewan. Makanya kuda zebra lagi minum di sungai, tiba-tiba buaya bisa datang hajar langsung. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, punya kecenderungan seperti ini. Yang dia pikirkan hanya survive. Itu sebabnya ada filsuf yang berkata, manusia bisa jadi serigala untuk sesamanya. Ada manusia yang kejam, yang menghabisi sesama demi mempertahankan kelangsungan hidupnya dan kenyamanan hidupnya. Mari kita lihat Kejadian 2 ayat 18. Saya mau tunjukkan buat saudara bahwa manusia sejak semula diciptakan untuk berkomunitas. Itu sebabnya being attached and connected each other, persekutuan orang percaya, komunitas orang percaya harusnya menjadi sebuah hal yang tidak bisa digoncangkan. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Saudara pasti sudah sering dengar ayat ini. Ayat ini sering dikutip di undangan nikahan, saudara ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. It's not good for a man to be alone. Perhatikan di sini, it's not good for a man to be alone. Saudara, ini bukan ayat kawin mengawinkan, saudara. Ini bukan ayat kawin mengawinkan, percayalah. It's not good for a man to be alone. Isu di sini adalah alone, loneliness. Sebab alone itu adalah all in one, semua dikerjakan sendiri. Saat itu Adam sendirian. Semua dia kerjakan sendiri. Nggak ada orang lain. Temennya monkey, gajah, kanguru, cicak, buaya itu teman-temannya Adam. Makanya Tuhan bilang, kamu itu nggak bisa bersekutu sama monyet. It's not good for a man to be alone. Isunya ini bukan single, tapi alone. Lonely, all in one. Semua dikerjakan sendiri. Maka Tuhan bilang, aku kasih kamu penolong yang sepadan. Ayat ini, come on, ini bukan ayat kawin mengawinkan. Kalau ini ayat kawin mengawinkan, saudara, tidak salah orang tidak kawin. Paulus nggak kawin, Yesus nggak kawin. Kalau ayat ini ayat kawin mengawinkan, Paulus juga harus kawin dong. So tidak masalah orang tidak menikah. Tapi masalah kalau dia alone. There is no problem becoming single. But there is a problem if we become alone, all in one, lonely. Ini yang Tuhan nggak mau. Makanya saya harus katakan manusia sejak awal diciptakan berkomunitas. Manusia nggak bisa hidup sendiri, saudaraku. Yang soliter akhirnya akan tumbang. Yang soliderlah yang akan bertahan. Manusia bukan diciptakan untuk hidup sendiri, saudaraku. So, this is the basic dulu yang kita harus memahami. Tuhan mau Adam bersekutu dengan manusia, bukan dengan hewan. Itulah sebabnya ketika manusia memiliki isolation spirit, spirit isolasi, semua mau dikerjakan sendiri, semuanya sendiri. It won't work. Ini tidak akan bekerja.
tidak akan bisa berhasil, saudara. Sebab manusia adalah makhluk sosial. Coba kita lihat sebentar, Yudas 1 ayat yang ke-11. Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-11, saudara. Yudas 1 ayat yang ke-11, saya akan bacakan. Kitab Yudas sebelum kitab Wahyu. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ada 3 spirit yang saudara perlu waspadai di akhir zaman. Alkitab berkata yang pertama, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Kalau saudara ketemu kata jalan dalam perjanjian baru, kata yang paling mudah untuk mengerti ini adalah the way of life. Gaya hidup. Cara hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Artinya apa? Kita harus punya gaya hidup seperti Kristus. Ada 3 spirit yang harus diwaspadai. Jalan yang ditempuh Kain, gaya hidup Kain. Ini ntar yang akan saya beritahu apa itu gaya hidup. Yang kedua, kesesatan Bileam. Ini bicara materialisme. Yang ketiga, pemberontakan Korah. Spirit of rebellion. Jalan yang ditempuh Kain. Roh Kain, spirit Kain punya bahasa gini. Am I my brother's keepers? Apakah aku penjaga adikku? Roh Kain adalah roh yang egois. Roh Kain adalah roh yang mementingkan dirinya sendiri. Roh Kain adalah roh yang tidak segan-segan membunuh orang lain demi kepentingan dirinya. Roh Kain adalah roh yang egosentris, roh yang berpusat pada dirinya sendiri. Makanya saudaraku, ketika persembahan Kain ditolak oleh Tuhan, Kain jadi marah. Kenapa? Sebab fokus penyembahan dia pun bukan kepada Tuhan, tetapi kepada dirinya sendiri. Kalau dia benar, kalau fokus ibadah dia, fokus korban dia bukan kepada dirinya sendiri, tetapi kepada Tuhan. Seharusnya ketika Tuhan menolak persembahan dia, tidak mengindahkan, harusnya dia bertanya, ampuni aku Tuhan, harusnya yang seperti apa? Begitu dong, kan ini fokusnya buat Tuhan. Tapi karena fokusnya buat diri sendiri, fokusnya menyenangkan diri sendiri, ketika Tuhan tidak mengindahkan persembahannya, dia menjadi marah. Kenapa? Sebab korban dia pun fokusnya untuk dirinya sendiri, untuk menyenangkan egonya dia. Ada banyak orang Kristen yang seperti ini. Dia memberi untuk pekerjaan Tuhan, tapi fokusnya diri sendiri. Makanya dia ancam Tuhan juga. Tuhan, nih, jangan lupa ya, Tuhan balikin lu nanti 100 kali lipat ganda. Buset. Fokus korban itu ke Tuhan, saudara. Bukan ke diri kita sendiri. Fokus korban itu bukan ke diri kita. Ke Tuhan, kan korban itu untuk Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkenan, justru kita tanya, apa yang harus aku berbuat supaya berkenan? Bukan jadi marah, bukan jadi gak bisa terima. Nah, berkenan dengan ini, coba kita lihat sebentar 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 dan 2. Ini peringatan Paulus, saudara. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Lihat ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Rupanya roh egois, roh Kain adalah top of the list dari ciri-ciri manusia di akhir zaman. Tuhan taruh ini, Paulus taruh ini di paling atas. Kenapa paling atas? Memang ini akarnya. Baru menjadi hamba uang. Orang yang udah masuk roh Kain, yang egois, mementingkan diri sendiri, pasti jadi hamba uang. Kenapa orang korupsi? Kenapa orang tega menyengsarakan jutaan rakyat? Sebab yang dia pikir memang sudah dirinya sendiri. Roh egois adalah roh yang mementingkan diri sendiri. Lukas 10, kita lihat sebentar. Ayat yang ke-27, Lukas 10 ayat yang ke-27. Lukas 10 ayat yang ke-27.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam Injil Matius dikatakan ini adalah hukum yang utama dan terutama. Salah satunya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya harus ingatkan lagi. Kasihilah sesamamu manusia. Bukan mengasihi manusia yang sama dengan dirimu. Ada banyak kita. Kita hanya mau mengasihi orang yang sama dengan kita. Tetapi Alkitab bilang kasihilah sesamamu manusia. Dan tempat terbaik belajar mengasihi sesama adalah di komunitas. Kalau kita bicara komunitas gereja, ini boleh dikata masih yang sama dengan diri kita, sama-sama Kristen dan lain sebagainya. Kalau orang tidak bisa mengasihi di dalam sesama komunitas gereja aja, jangan harap dia bisa mengasihi yang di luar komunitas. So, being connected, belajar tetap mengasihi di dalam komunitas adalah latihan yang sangat baik. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang di luar komunitas sana. Stay connected, saudaraku. Bahkan kalau ada perintah Tuhan Yesus yang berulang kali dikatakan kepada murid-muridnya. Nanti kalau saudara baca di rumah saja, Yohanes 15. Saudara akan menemukan berkali-kali Tuhan bilang gini, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi. Supaya kamu saling mengasihi. Mengasihi sesama adalah bagian dari belajar menjadi seperti Kristus. Apa yang dipelajari? Kita belajar hidup kita menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah. Situasi pandemi ini kesempatan baik untuk saudara belajar mempraktekkan gaya hidup jemaat mula-mula. Kita lihat saudara kita yang terkena efek. Saya tahu tidak semua bisnis kena efek. Tapi kalau kita lihat saudara kita terkena efek dari pandemi ini sampai susah makan, susah ini, susah itu. Ulurkan tanganmu. Ulurkan tanganmu saudaraku. Ulurkan tanganmu. 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Kita lihat sebentar. 1 Yohanes pasal keempat. Ayat 20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, dan barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Apa yang bisa kita belajar, saudara? Kalau tidak mengasihi saudara kita tidak mungkin mengasihi Allah. Kalau saudara sama yang kelihatan aja tidak bisa stay connected, saudara tidak mungkin bisa stay connected with God yang tidak kelihatan. Menjaga hubungan dengan apa yang terlihat saja kita tidak bisa. Bagaimana kita bisa menjaga hubungan dengan yang tidak terlihat? Mengasihi yang kelihatan aja kita tidak bisa. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan? Tadi sudah saya katakan, ada banyak orang bilang, aku mengasihi Tuhan. Padahal yang dia kasihi adalah dirinya sendiri. Yang dia kasihi adalah dirinya sendiri, saudaraku. Ya. Nah, saudaraku, kalau ada satu alasan, pernah gak sih saudara merenungkan, kenapa jemaat mula-mula bisa begitu kuat menghadapi aniaya? Kalau kita bayangkan kita hidup di zaman itu, wah tidak gampang, saudara ya. Seandainya saudara hidup di kota Roma zaman itu, zaman Rasul Paulus tulis surat untuk jemaat di kota Roma. Orang-orang Kristen diaduin sama singa. Orang-orang Kristen dicabut kewarganegaraannya. Dikasih makan binatang buas. Belum yang di Yerusalem dikucilkan, didera, disiksa, di berbagai pelosok orang-orang Kristen menghadapi aniaya dan penderitaan yang sangat hebat. Pernahkah saudara bayangkan kalau kita hidup di zaman yang seperti itu? Apa yang kita lakukan?
Yang menjadi pertanyaan saya tuh gini, kenapa mereka bisa bertahan di tengah situasi itu? Salah satu alasan yang saya temukan adalah sebab mereka berkomunitas. Sebab mereka menghadapinya bersama-sama. Kalau mereka tidak berkomunitas, mereka menghadapinya sendiri-sendiri, pasti mereka akan hancur. Seperti lidi, saudara, kalau sendiri gampang dipatahkan, tapi kalau udah diikat jadi satu, sulit dipatahkan. Atau kalau saudara suka main ombak, dulu saya masih kecil suka main ombak di pantai, diajak orang tua. Saudara, kalau ada ombak gede, apa yang harus kita lakukan? Gandengan tangan kan? Wah, semua gandengan tangan. Ya, kita pas ombak datang kita agak loncat dikit, tapi semua harus gandengan tangan. Kenapa? Kalau nggak gandengan tangan, kalau sendiri pasti terbawa. Tetapi ketika orang berkomunitas, connected, attached each other, dia jadi kuat. Manusia tidak diciptakan untuk sendiri. Manusia diciptakan untuk berkomunitas. Nol besar kalau orang yang berkata, aku bertumbuh rohaninya sendirian tanpa komunitas. Tidak ada yang bisa bertumbuh tanpa komunitas. Saudara jangan pikir kekristenan itu seperti pendekar yang di film-film silat Cina kuno. Sendirian, betapa ke goa-goa, menyendiri, mengasingkan diri, semedi doang, terus bisa bertumbuh? Tidak akan bisa. Sebab yang membuat kita bertumbuh adalah besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Yang membuat saudara semakin tajam justru di komunitas. Bukan ketika saudara menyendiri, isolation spirit, lalu kita merasa kita makin rohani. Enggak begitu saudara, enggak begitu. Bukan sebuah kebetulan. Tuhan tanam saudara semua di komunitas ini. Bukan sebuah kebetulan, Tuhan tanam saudara di gereja di mana saudara ada. Kalau saudara Tuhan tanam di situ, Tuhan mau saudara bertumbuh di sana. Tuhan mau saudara bertumbuh di sana. Tuhan mau saudara bertumbuh di sana. Doa saya setiap saudara bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Stay attached, stay connected. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa, kita tutup ibadah ini. Bapa dalam surga, hamba-Mu berhenti berkata-kata. Aku berdoa, Tuhan memberkati setiap kami yang menyaksikan kebenaran ini, yang mendengarkan kebenaran ini. Dan sekarang angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Roh Kudus, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, menjemput orang-orang yang hidup sepadanan dengan kebenaran Injilnya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Biarlah bagian ini menjadi berkat buat kita semua. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh
Engkaulah segala